Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai, wabil khusus yang mulia Wakil Rais Suriah PCNU Kota Surabaya, Kiai Haji Abdul Bari yang sangat kami hormati, yang terhormat Khatib Suriah Kiai Haji Saiful Halim yang sangat kami hormati, Khatib Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sukomanunggal Kiai Haji Ghazali Muhammad dan seluruh jajarannya, Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sukomanunggal Kiai Haji Sholihin Hasan dan seluruh jajarannya, Kiai Haji Nafi matur suwun atas tempatnya yang terhormat Yai Muksin Kiai saya, guru saya juga tahun 2024 2009 ini satu kantor dengan saya, Pak Kapolsek, Pak Kiai dari teman-teman pengurus daerah Muhammadiyah Kecamatan Sukomanunggal. Yang belakang ini dari mana ini? Kelurahan Sukomanunggal ya? Kelurahan apa nih? Kelurahan Singwamulyo, seluruh teman-teman lembaga, Banom, Ibu Muslimat yang cantik-cantik, matur nuwun Bu, semangat Bu. Teman-teman Banom lainnya, Ansor Fatayat, dipenuhi PBNU, dan juga lupa kalau nggak disebut nanti ngamarah teman-teman Banser. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf saya berduduk karena saya keserang namanya asap dari Kupas Murad. Maunya nggak datang ini Mas, saya tungkan sama beliau. Dia sudah menempati pondoknya, sudah ditempati. Kalau nggak salah ceritanya dari teman-teman Umi Naila ini alumni sini juga ya ini. Ustaz Naila itu satu kampung, satu kecamatan dengan saya. Beliau di Kelurahan Pakal, saya di Kelurahan Bapak Jerawat. Alhamdulillah. Dan kalau saya nggak datang, Kiai Ghazali Muhammad itu juga malah marah malahan. Ya, saya harus datang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada malam siang yang berbahagia ini, bersama-sama kita lihat acara Harlah Nahdlatul Ulama ke-102 Hijriah, bertepatan tanggal 16 Rajab, dan Harlah ke-99 Masehi yang bertepatan tanggal 31 Januari. Maka ke depan, tahun kedepannya itu 1 abad Masehi. Jadi pengurusan PBNU sekarang ini mendapatkan 2 berkah. 1 berkah 1 abad Masehi, 1 berkah 1 abad. Dua-duanya dapat. Mudah-mudahan acara harlah dan pelantikan setelah raker pada siang ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para kiai, punyai, hadirin yang berbahagia. 102 tahun yang lalu kita bayangkan, kita kembalikan kepada 102 tahun yang lalu. Bagaimana para muassis, bagaimana para kiai, para pendiri Nahdlatul Ulama itu bolak-balik dari Jombang ke Surabaya. Saat itu tidak ada kendaraan yang bisa ditumpangi. Coba kita bayangkan 102 tahun bagaimana kondisi negara ini. Bagaimana kondisi infrastruktur daripada
bangsa ini. Tapi ulama dengan kesungguhannya mampu mencetuskan satu gerakan yang namanya bagaimana mengumpulkan ulama ini menjadi satu, membentuk yang namanya Jamiah Nahdlatul Ulama. Inilah kesungguhan daripada beliau-beliau. Sekaya apapun orang berjuang di Nahdlatul Ulama, tidak ada yang sekaya dengan dibandingkan dengan Mbah Abdul, Mbah Wahab Hasbullah. Cerita yang saya dapat bahwa mertuanya Mbah Hasbullah itu adalah orang yang paling kaya. Dia punya sawah, lahan dari Mojokerto sampai perbatasan Surabaya, dan dijual habis oleh Mbah Wahab Hasbullah untuk kepentingan mendirikan Nahdlatul. Jadi jangan macam-macam kalau mengatakan NU itu Sukomanunggal, kalau nggak ada saya buyar. Saya yang bisa mendirikan kantor, saya yang bisa mendirikan ini. Nggak ada sedikitnya apapun dengan. Bagaimana yang namanya Rasulullah tercetus? Mbah Hasyim mengatakan, saya akan berangkat ke Surabaya kalau Mbah Abbas Buntet Jawa Barat itu datang ke Surabaya. Malah kita akan mulai dengan pakai Allahu Akbar tanggal 10 November itu. Bagaimana perjalanan antara Buntet sama Surabaya kalau kita tempuh untuk perjalanan yang namanya kereta api hampir 8 sampai 10 jam. Tapi beliau dalam waktu 1 hari sudah sampai di Surabaya, nggak tahu naik apa. Inilah yang namanya keanehan-keanehan yang diberikan oleh ulama kita kalau muassis kita. Makanya hari ini saya ucapkan selamat kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukomanunggal yang dilantik. Apa yang dikatakan Rois Surya Kiai Haji Ghazali Muhammad, mari dilantik, ayo Karjo. Terus gak usah toleh-toleh. Namanya fitnah, namanya kerikil, namanya halangan pasti terjadi. Tapi ini demi kita mulai niat kita untuk menata diri bagaimana membesarkan Nahdlatul Ulama. Tadi malam saya mengikuti Zoom dengan Ketua Umum dan Ketua PW dan PCNU se-Indonesia. Hampir 400 orang Zoom. Ada yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada kita, bagaimana ke depan daripada Nahdlatul Ulama ini. Kita tahu bahwasanya tema besar daripada 1 abad kemarin adalah merawat jagat, membangun peradaban. Makna daripada merawat jagat, membangun peradaban itu adalah bagaimana yang diterangkan oleh Rois Am bahwa Nahdlatul Ulama drognya itu adalah melintasi bumi. Nanti saatnya drog itu akan melintasi bumi, maka seluruhnya akan kembali kepada Nahdlatul Ulama. Lah tema yang diambil pada saat sekarang ini adalah bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahah. Bagaimana Indonesia ini bersejahtera? Makanya saya katakan tugas pemerintah itu adalah bagaimana sinergi dengan Nahdlatul Ulama, dengan tokoh-tokoh agama. Kalau hari ini Pak Camat, Pak Lurah bisa mengentas kemiskinan di daerah Sukomanunggal ini, maka satu tugas itu selesai, dan itu tugasnya banyak warga Nahdlatul Ulama. Itulah pentingnya. Kalau sinergitas kita antara umaro dan ulama dengan berjalan dengan baik, maka tidak ada hal yang tidak mungkin yang harus kita laksanakan bersama. Kalau presiden mampu, makanya saya pernah mendengar kata-kata Pak Prabowo sebelum jadi presiden, saya akan menyelesaikan satu kasus, yaitu bagaimana Nahdlatul Ulama itu adalah sejahtera. Kalau NU itu sejahtera, maka satu permasalahan Indonesia ini selesaikan. Apa? Disitulah 60% itu warga Nahdlatul Ulama. Dan itu cerdas. Makanya kalau ada pemerintah, kalau ada aparat yang tidak suka dengan Nahdlatul Ulama,
dengan Nahdlatul Ulama, saya yakin akan gagal. Ini terbukti banyak. Orang mengatakan Nahdlatul Ulama itu malati. Betul. Tidak akan lama orang akan nyinyir dengan Nahdlatul Ulama, orang akan membuat kerusakan Nahdlatul Ulama. Tidak akan lama, lihat saja. Kalau kita lihat bagaimana musuhnya Gus di Cipasung. Sekarang apakah ada yang hidup? Semuanya hampir tidak ada. Jadi saya yakin hari ini kepada Majelis Wakil Cabang yang sudah dilantik, saya yakin Siko Manunggal mampu untuk mengedepankan, karena kalau Siko Manunggal berhasil, jayanya Nahdlatul Ulama Siko Manunggal berhasil, maka akan bagian daripada jayanya Nahdlatul Ulama di kota Surabaya. Saya support betul pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, support betul kepada MBC Siko Manunggal bagaimana ke depannya. Contohnya Kiai, maaf, Kiai Ghazali itu adalah wakil Suriah PCNU. Kita ini kebingungan, beliau aktif Kiai, aktif betul. Hampir setiap minggu 2 kali 3 kali di PCNU. Nah sekarang harus menjadi Rais Suriah. Disuruh milih ya, tak celuk sama Kiai. Kiai, nopo Manunggal itu, ayo dicabang sama saya. Boten ya apa? Sekolah Siko Manunggal mawon. Duh, wong sampeyan aktif kok, boten. Akhirnya Yai, nggih napa ngudeke milih enten mriki. Tapi cek ternyata gantine. Niki mumpung enten belahe Yai Saiful niki BN saged wonten purun kasa cabang, monggo alhamdulillah Yai Najib. Bagian karena Yai Ghazali milihnya betul-betul milih, karena di nanti kalau sudah digdaya, kalau sistemnya digital dilaksanakan, orang yang akan rangkap jabatan, terutama di struktur harian, itu kelihatan. Nah, Februari ini sistem digitalisasi pengurus cabang se-Indonesia harus sudah dilaksanakan. Jadi biasanya itu nggak ada tangan, kerek, nggak ada ya. Cukup pakai yang namanya gadget atau HP ya. Cukup. Begitu juga tahun depan, insya Allah MBC se-Indonesia akan berjalan seperti itu. Nah, kondisi-kondisi inilah saya katakan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandim, seluruh stakeholder di Kecamatan Siko Manunggal, saya titipkan NU pada panjenengan. Kerjasama dengan NU yang baik, dengan banomnya, insya Allah barokah. Dan saya berharap juga Yai Solihin untuk komunikasi dengan teman-teman di kecamatan, di Polsek, di Dandim dan semacamnya, semuanya komunikasi yang baik untuk membangun ke depan Siko Manunggal, karena terus terang saja Siko Manunggal sekarang ini bukan 15 tahun, 20 tahun yang lalu adalah sudah menjadi kota bagian daripada kota metropolitan. Pak sudah rumahnya sudah gede-gede. Rumahnya di sebelah itu kalau kita lihat kan sudah gede-gede semua. Artinya sudah menjadi metropolitan. Makanya kalau kita nggak hati-hati akan tergerus itu yang namanya akidah kita. Tapi saya yakin dengan adanya Pondok Pesantren Sunan Kalijogo ini akan membantu untuk menguatkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Para kiai hadirin yang berbahagia, selanjutnya bahwa saya katakan bahwa Nahdlatul Ulama ini yang memiliki Nahdlatul Ulama adalah Rais Suriah, bukan Tanfidiyah, bukan saya, bukan Ustaz Solihin, bukan. Yang memiliki Nahdlatul Ulama adalah beliau Suriah ini. Kami diminta ngalor-ngalor, diminta ngidul-ngidul di mana kemana pun, nggak boleh, ya sudah selesai. Perintah daripada Rais Suriah, jajaran Suriah harus kita laksanakan.
Dan tidak ada hukumnya yang namanya tanfidiyah harus meninggalkan yang namanya Suriah. Tidak ada. Justru Suriah punya hak veto. Makanya di dalam pemilihan ketua tanfidiyah harus ada persetujuan Rais Suriah terpilih. Ini hakikat daripada Nahdlatul Ulama. Untuk itu berhati-hatilah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di MBC ini. Apa kata Rais Suriah dan jajarannya, panjenengan mewajibkan teman-teman tanfidiyah untuk samina, pokokna, melaksanakannya. Para kiai, punyai hadirin yang berbahagia, sekali lagi matur nuwun sangat kiai. Saya tadi bayangkan di mana ya Sunan Kalijogo itu ya. Tadi malam saya lihat ini sudah ada benderanya sih. Di mana ya? Dan ini terima kasih kami sudah diajangi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ya. Insya Allah suatu ketika PDPKMNU akan saya taruh di sini ya. Biasanya PDPKMNU itu hari Jumat sore ya. Sabtu sampai Ahad jam 00, jam 1 malam. Jadi ini biasanya 3 hari. Dan setelah kita pelantikan, saya berharap raker dan ada musker yang tidak kalah beditnya Kiai Sholihin Hasan adalah kaderisasi. Saya berharap teman-teman Sukomanunggal ini ikut kaderisasi semuanya. Karena kalau berarti tahun 2025 ini Sukomanunggal harus melaksanakan 2 kali kaderisasi. Karena tahun 2024 sudah nggak ada melaksanakan, maka tahun 2025 ini sebagai tebusan, sebagai lirone daripada 2024 kemarin, maka tahun 2025 ini harus mengadakan 2 kali kaderisasi. Karena apa? Di dalam ADRE, di dalam pengkaderan PDIP KPNU, setiap MBC diwajibkan untuk melaksanakan 1 kali setiap tahun. Berarti kalau periodenya 5 tahun, berarti 5 tahun, 5 kali itu akan melaksanakan kaderisasi. Kami berharap dengan kaderisasi ini timbul yang namanya kader-kader yang militan, yang betul-betul menguasai medan, yang mampu mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik. Dengan demikian kedepannya Nahdlatul Ulama tidak akan kekurangan kader dan semuanya akan berjalan dengan sesuai yang harapkan. Para kiai, insya Allah besok tanggal 5 kami mohon doanya ada harlah NU 103, 102 di Gelora Bung Karno. Insya Allah oleh Presiden, insya Allah Surabaya itu akan berangkat hari Selasa pakai 1 bis. Kiai Jali mau ikut monggo. Nanti malam dan akan diikuti oleh Indonesia dan PCNO se-Indonesia yang akan kumpul di Jakarta tanggal 5. Jadi pelaksanaan hanya tanggal 5 jam 4 sore di Karno. Mohon doanya semoga perjalanan teman-teman dan para kiai nanti berjalan dengan harapan dengan sukses, lancar, tidak ada apa-apa. Para kiai, sekali lagi saya ucapkan cabang harapan-harapan kami warga kita antara MBC ranting, MBC dengan PC akan berjalan dengan baik untuk menjadi kejayaan Nahdlatul Ulama. Demikian sekali lagi yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.